Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rizky Nurhaliza untuk menyampaikan pidato mengenai permasalahan yang cukup umum di Kabupaten Garut, yaitu mengenai permasalahan UMR atau upah yang rendah di saat pembangunan mal atau pusat perbelanjaan yang semakin banyak. Pada beberapa bulan terakhir ini, khususnya di tahun 2024, Kota Garut dihadirkan oleh dua mal besar baru yang bernama Ciplus Mall yang berlokasi di Jalan Guntur dan juga City Mall yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman. Kedua mal tersebut merupakan dua mal terluas yang hadir di Kota Garut. Hal ini mendatangkan banyak sambutan yang meriah dari para warga Garut yang mereka ungkapkan melalui media sosial mereka. Tetapi di samping itu, kedua mal terluas ini juga mendatangkan banyak kritik dari para warga, di mana mereka menyampaikan keluhan mereka mengenai UMR mereka yang cukup rendah. Di saat kondisi seperti ini, bukannya menaikkan UMR, malah memperbanyak pusat perbelanjaan, keluh mereka. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Di antaranya yaitu, yang pertama menaikkan UMR. Dalam hal ini tentunya pemerintah memiliki peran yang tinggi dalam menaikkan UMR masyarakat. Tidak hanya di Garut, tetapi rata-rata wilayah di Indonesia juga memiliki jumlah UMR yang cukup rendah. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah UMR yang paling rendah. Dalam hal ini, perlu ada peningkatan kebijakan upah yang adil dan layak. Upah yang mencerminkan biaya hidup masyarakat tentu akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan juga memastikan bahwa semua masyarakat dapat hidup dengan layak. Hal ini juga dapat mendorong perkembangan ekonomi yang dimana sangat berpengaruh pada proses jual beli di pusat perbelanjaan. Lalu yang kedua adalah memperbanyak lapangan pekerjaan. Di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi ini, memperbanyak kesempatan untuk lapangan pekerjaan merupakan kunci untuk kesejahteraan masyarakat. Memperluas lapangan pekerjaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga mengurangi tingkat pengangguran dan juga kemiskinan. Untuk merealisasikannya, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga tempat-tempat usaha. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, diantaranya yaitu menyediakan program pelatihan kerja untuk masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas dalam keterampilan dan juga kemampuan masyarakat. Selain itu, ada juga peran pemerintah dalam meningkatkan investasinya di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, kita sebagai warga negara juga bisa ikut andil dalam mengupayakan perluasan lapangan pekerjaan, yaitu dengan membuka UMKM atau usaha mikro kecil menengah. UMKM yang dibuat oleh masyarakat ini bisa menjadi sumber pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dan jauh dari kota. Lalu solusi terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu biaya hidup yang disesuaikan dengan besarnya upah. Biaya hidup merupakan jumlah tarif yang diperlukan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, transportasi, dan juga layanan kesehatan. Pada permasalahan ini, pemerintah harus bersikap adil dalam memberikan upah dan juga mempertimbangkan biaya hidup masyarakat di suatu wilayah. Jika biaya hidup masyarakat meningkat, baik itu biaya transportasi, pakaian, makanan, termasuk hadirnya pusat perbelanjaan baru, maka upah juga harus ditingkatkan agar tidak ada kesenjangan ekonomi yang membuat suatu kelompok masyarakat merasa tidak adil. Dengan demikian, biaya hidup masyarakat yang disesuaikan dengan jumlah upah yang mereka terima merupakan upaya untuk memastikan bahwa upah yang mereka terima merupakan cerminan dari biaya hidup yang sesuai dengan standar hidup yang layak. Hal ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk memenuhi hidup mereka dengan layak. Saudara dan saudari yang terhormat, permasalahan UMR yang rendah ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Namun, dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan juga kerjasama yang erat, maka saya yakin bahwa kita semua dapat menciptakan perubahan yang positif. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ini dan juga membangun masa depan yang lebih cerah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.